Cek, cek, cek. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama eh, pertemuan BKSN yang ketiga, ya. Kita akan bersama-sama belajar dari pertemuan pada hari ini. Nah, pertemuan yang ketiga pada hari ini adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, bacaan pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID tidak sekedar masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Pandemi ini telah merampas kehabis-habisan penghasilan banyak orang, ya. Banyak keluarga terhimpit masalah ekonomi sebab banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Karena sejumlah usaha tidak lagi beroperasi. Masalah ini mungkin juga dihadapi oleh keluarga anak-anak sekalian, ya. Sehingga bisa jadi membuat suasana rumah menjadi kurang bersahabat.
Nah, menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, sebagai pelajar kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi orang yang menderita dan yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan permenungan ini kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban dan kesulitan ekonomi, sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya agama. Ya. Baiklah, kita awali pertemuan pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, ini bisa dilihat nanti di dalam Lukas 10, silakan yang membawa persiapkan kitab sucinya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, melalui perumpamaan ini kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi setiap orang yang menderita karena kesulitan ekonomi lantaran pandemi COVID-19. Kita tidak boleh mengejek, menjelekkan, dan menjatuhkan teman-teman kita yang mengalami kesusahan. Sebaliknya, kita diajak untuk mendalami Yesus yang peduli dan memperhatikan orang-orang yang mengalami kesusahan dengan penuh kasih sayang. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sebab oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Dan berilah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena penderitaan kesulitan ekonomi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar bacaan tadi tentang orang Samaria yang murah hati, ya. Pertanyaan untuk yang pertama, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, di dalam ayat 27, jawab orang itu, jadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, siapakah sesamaku yang dimaksud dalam bacaan tersebut? Sesamaku di sini, di dalam bacaan tersebut, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat seorang yang terluka tersebut? Siapa? Ada yang bisa bantu menjawab? Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat orang yang terluka tersebut? Ada yang bisa bantu menjawab? Baik. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang itu. Nah, yang pertama adalah seorang imam, ya. Namun dia juga cuman hanya jalan saja dan melewati orang tersebut. Demikian juga seorang Lewi. Nah, ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan. Ya, seorang Samaria. Jadi ada seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Nah, seorang Samaria tersebut lalu apa? Melakukan, lalu membalut luka-lukanya
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia juga menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini. Nah, jadi juga selain ketika orang tersebut imam, orang Samaria, dan orang Lewi, ternyata di sini juga ada seorang pemilik penginapan. Ya. Nah, yang keempat, siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasih kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Berarti siapa? Kalau sesuai dengan bacaan ini adalah orang Samaria dan pemilik penginapan ya, yang secara tidak langsung telah membantu merawat orang Samaria, merawat orang tersebut, ya, dan orang Samaria tersebut yang sudah memberikan pelayanan kepada sesama, ya. Nah, kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini sangat terkenal, ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah mendengarnya sampai berulang-ulang. Mungkin juga kita sudah hafal siapa saja tokoh yang muncul. Tokoh utama dalam kisah ini adalah orang Samaria yang melakukan tindakan yang baik secara spontan kepada orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Nah, pada saat pandemi, ya Bapak akan bercerita sedikit ya. Pada waktu itu bulan November. Nah, ketika itu di keluarga Bapak atau saudara Bapak yang di Jakarta sini, kebetulan juga tinggal di daerah Kedoya, mereka semua terpapar, 3 keluarga ya, yang 2 dirawat di Carolus, yang 1 mandiri di rumah. Dalam 3 keluarga tersebut, ada 2, dalam 1 keluarga 2 orang yang terpapar. Yang lainnya 1-1 tetapi dirawat di rumah sakit Carolus. Nah, pada waktu itu, Bapak secara tidak langsung harus berpikir bagaimana nih saya harus merawat ketiga orang ini, sementara 3-tiganya saudara Bapak. Ya. Nah, di tengah perjalanan, kebetulan juga ada saudara juga yang dari sekampung lah sama Bapak. Mereka mendengar berita itu, akhirnya mereka juga ikut turut membantu juga dalam menyiapkan makanan terutama ya, karena terus terang karena waktu itu namanya isolasi mandiri, terutama yang 1 keluarga ini, karena yang 2 sudah dirawat di rumah sakit Carolus, maka harus setiap hari, baik siang, baik pagi, siang, maupun sore, harus memberikan makan kepada yang isolasi mandiri tersebut. Nah, setelah berjalan beberapa hari, keluarga yang dari sekampung yang ada di Kedoya sini, mereka tergerak juga untuk membuat jadwal saya mengirimkan makanan ya, mengirimkan makanan untuk saudara kita yang terpapar tersebut. Ya kalau disuruh memilih sih Bapak tidak akan memilih hal itu ya. Karena sangat berat sekali untuk Bapak harus mengurus 3 orang, 3 keluarga lah. Bapak harus ke Carolus, harus merawat yang di sini,
Ya walaupun yang di sini dibantu dari keluarga yang sekampung juga ya. Tapi waktu itu Bapak merasa gimana? Merasa bersemangat juga sih waktu itu ya. Mau tidak mau saya yang harus merawat dan memberikan kebutuhan keperluan mereka selama sakit. Karena bagaimanapun juga kami yang terdekat di daerah sini, ya mau tidak mau saya harus memberikan pelayanan tersebut. Ada perasaan takut, ya, takut ada, ya, perasaan takut itu pasti. Karena bagaimanapun juga waktu itu ya, waktu bulan November itu tergolong masih agak rawan ya pandemi waktu itu. Nah, pada waktu itu juga kebetulan keluarga Bapak ada yang nambah satu lagi yang terpapar juga. Karena memang punya penyakit yang agak lumayan, akhirnya meninggal juga waktu itu ya. Tapi dengan berat hati kami keluarga di sini juga tidak bisa mengantar. Jadi prokes protokol kesehatan dari rumah sakit tidak mengizinkan bahwa kami juga harus hanya melihat secara virtual saja saat pemakaman. Itu pun juga sangat jauh sekali karena tidak bisa mendekat. Karena waktu itu hanya perwakilan keluarga 4 orang, ya 4 orang, dan kami tidak diperkenankan untuk ke sana. Rasa sedih tentunya kami rasakan karena kami sebagai keluarga yang sama-sama merantau jauh dari orang tua, dan yang lebih sedihnya lagi orang tua kandungnya pun tidak bisa melihat untuk yang terakhir kali. Nah, mungkin dari situ ya, mungkin tidak hanya Bapak aja yang memiliki pengalaman tersebut, mungkin dari Pak Hud dan anak-anak juga sudah ada yang memiliki pengalaman tersebut. Tetapi biarkanlah itu menjadi pengalaman baik yang bisa membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena di situ kita juga belajar untuk bergotong royong, untuk berbagi kepada sesama, ya. Berbaginya ya misalnya dalam bentuk ya tenaga, pikiran. Kenapa Bapak bilang pikiran dan tenaga? Karena kita juga harus ke sana kemari. Pikirannya adalah membagi, kalau Bapak secara tidak langsung membagi tiga keluarga, ya, 3 keluarga yang harus Bapak pikirkan waktu itu. Tetapi dari situ Bapak bisa mengambil suatu pelajaran yang berharga bahwa semuanya itu jika kita lakukan secara sukarela, secara senang walaupun dalam keadaan susah, pasti Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Ya. Itu sih pengalaman dari Bapak. Nah, kemungkinan juga apa ya? Itu tidak hanya Bapak, mungkin Pak Hot juga punya pengalaman yang bisa dibagikan mengenai pandemi. Ada Pak Hot tentang pengalaman selama pandemi ini, Pak?
Oke, Pak. Kecil, Pak, suaranya, Pak. Ya, halo. Ya, jadi, eh, saya dan ini pengalaman yang membuat kita sebenarnya agak sedikit malu ya tentang kepedulian terhadap orang lain. Masker, betapa kita lalai sama masker kita sendiri, bahwa masker itu justru malah menyelamatkan orang lain. Nah, ini bentuk bentuk Samarianya, orang Samarianya dalam konteks cerita ini. Ketika kita memakai masker, kita sudah menjadi orang Samaria yang baik hati karena kita menjaga, merawat orang lain dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Itu aja sih Pak Agus. Jadi kalau saya pengalamannya udah mulai pakai 2 lapis masker. Kalau ada orang yang di sekeliling saya, terus saya maskernya kurang bener, langsung saya benerin. Lebih ke situ sih, bahwa itu bagian dari tindakan iman kita ya. Jadi sesederhana itu udah bisa menunjukkan, menyatakan keimanan kita sendiri sih. Itu bagus. Baik, Pak Odlan. Betul sekali tentang masker, apalagi di pandemi saat ini yang belum berakhir ya, Pak ya. Kita diajak, kita dituntut semua untuk menaati protokol kesehatan tersebut. Ya, bagaimanapun juga, kita semua diajak untuk selalu berjaga-jaga ya, berjaga-jaga agar semuanya itu terhindar ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Itu. Nah, yang kedua, di zaman itu orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Dan orang Samaria juga dianggap lebih rendah sehingga selalu dicibir dan dicemooh oleh orang Yahudi. Salah satu penyebabnya adalah karena orang Samaria dianggap punya keyakinan yang berbeda. Namun, dalam perumpamaan ini, orang Samaria justru dijadikan contoh seorang sahabat sejati. Hatinya tergerak untuk menolong orang yang dirampok dan terluka. Padahal orang itu tidak dikenal sama sekali. Dengan cara ia menyiram luka orang itu dengan minyak dan anggur, serta membalut, lalu membawa orang itu ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut yang secara spontan ya. Nah, seorang Lewi dan seorang Samaria juga sama-sama melihat orang yang tergeletak sekarat di pinggir jalan. Namun ternyata hanya orang Samaria yang memiliki belas kasihan. Belas kasihan membuatnya mengutamakan keselamatan dan kesembuhan si korban, sehingga untuk sementara mengesampingkan urusan-urusannya sendiri. Kasih perlu dibuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Ya. Nah, seringkali berbagai alasan seperti kesibukan pribadi dijadikan pembenaran untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan kasih. Nah, sesungguhnya kasih tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita, tetapi oleh keputusan dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita memang berniat menolong orang tersebut, ya kita tolonglah. Ya. Semakin kita dekat dengan sumber kasih sejati, yaitu Yesus Kristus, semakin besar pula kasih yang ada di dalam diri kita. Semakin kita bersahabat erat dengan Yesus, semakin kita mengenal sifat dan kebiasaan Yesus sebagai sang sumber kasih. Nah, kita sudah mendengar
sharing yang diberikan oleh Pak Hot maupun saya. Nah, Bapak minta apa sih aksi nyata yang akan dilakukan selama 1 minggu ke depan. Kalau minggu lalu kita diajak untuk menemukan 7 nomor handphone teman yang jarang kita sapa, ya, mungkin sudah lama tidak bertemu, terus jarang kita sapa. Nah, kita diajak untuk itu. Nah, sekarang apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang baik hati itu bagi teman-temanku, terutama yang tidak kukenal dekat, tetapi membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi selama 1 minggu ke depan kita diajak untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang baik hati itu kepada teman-teman yang tidak kukenal dekat, tetapi membutuhkan pertolongan. Silakan anak-anak memberikan aksi nyata kepada sesama yang tidak kita kenal. Mulai hari ini sampai hari Jumat minggu depan, silakan dilakukan aksi nyatanya mau seperti apa, ya. Oke. Mungkin itu saja anak-anak untuk Pak Hot untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu. Apa yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini, kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi, membantu sesama yang membutuhkan sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Pak Ot, terima kasih anak-anak sekalian. Demikian pertemuan untuk pagi hari ini.